Pernahkah Anda bertanya, mengapa beberapa jiwa mampu bangkit dari penderitaan paling gelap, sementara yang lain tenggelam dalam luka yang tak terlihat? Di balik dinding batu biara-biara kuno, jauh dari hiruk-pikuk dunia, para biksu menjaga sebuah rahasia yang tidak ditulis untuk menaklukkan dunia luar, melainkan untuk menyembuhkan kerajaan paling sulit dijinakan, diri sendiri. Selama ribuan tahun, di puncak gunung berkabut dan lorong sunyi kuil yang diterangi mentega lampu, mereka mempelajari bahwa penderitaan bukanlah kutukan, melainkan gerbang. Luka batin, ketakutan, kemarahan dan kehampaan bukan musuh yang harus dimusnahkan, tetapi pesan tersembunyi yang harus dipahami, seperti api suci yang membakar ilusi demi melahirkan kesadaran baru. Dunia modern mengajarkan kita untuk berlari dari rasa sakit, menutupinya dengan kebisingan, hiburan, dan pelarian tanpa akhir. Namun para biksu kuno justru melakukan hal yang sebaliknya, karena mereka duduk diam di tengah badai batin mereka hingga menemukan bahwa di pusat kekacauan selalu ada keheningan yang mampu menyembuhkan. Mereka memahami satu hukum abadi. Tubuh dapat terluka oleh dunia, tetapi jiwa paling sering terluka oleh pikirannya sendiri. Karena itu, penyembuhan sejati bukan dimulai dari ramuan langka atau mantra tersembunyi, melainkan dari penaklukan atas pikiran yang tak terkendali, seperti seorang penjaga gerbang yang akhirnya sadar bahwa musuh selama ini datang dari dalam benteng. Video ini akan membuka 10 hukum penyembuhan diri paling kuat yang diwariskan melalui disiplin spiritual para biksu. Prinsip-prinsip mendalam yang telah membantu manusia melampaui trauma, melepaskan penderitaan, dan membangkitkan kekuatan batin yang tertidur. Ini bukan sekedar filosofi kuno, melainkan peta rahasia menuju transformasi diri yang dapat diterapkan bahkan di tengah dunia modern yang kacau. Anda akan menemukan bagaimana keheningan dapat menjadi obat, bagaimana penerimaan mampu memutus rantai penderitaan, dan bagaimana kesadaran dapat mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Setiap hukum adalah cermin, mengungkap bahwa penyembuhan terbesar bukanlah menjadi seseorang yang baru, tetapi kembali pada diri sejati yang telah lama terkubur di bawah ketakutan. Jadi, saat Anda melangkah lebih jauh ke dalam ajaran ini, tinggalkan sejenak kebisingan dunia luar, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekedar pengetahuan, melainkan gema dari kebijaksanaan kuno yang mungkin sejak awal sedang menunggu untuk membangunkan sesuatu yang agung di dalam diri Anda. Jauh sebelum dunia mengenal terapi modern, psikologi atau ilmu saraf, peradaban timur telah menelusuri labirin penderitaan manusia melalui jalan batin. Di India kuno, Siddhartha Gautama meninggalkan kemewahan istana bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk menjawab satu pertanyaan yang menghantui seluruh umat manusia. Mengapa kita menderita? Dan mungkinkah penderitaan itu diakhiri? Di bawah pohon Bodhi, setelah menghadapi godaan, ketakutan, dan bayangan tergelap dari pikirannya sendiri, ia tidak menemukan pelarian dari rasa sakit, tetapi memahami hakikatnya. Dari pencerahan itulah lahirlah pemahaman mendasar bahwa penderitaan berasal dari keterikatan, penolakan, dan ilusi ego. Sebuah wawasan yang kemudian menjadi fondasi bagi hukum-hukum penyembuhan diri para biksu selama berabad-abad. Dalam tradisi Buddhis, terutama melalui ajaran Vipassana, Zen, dan Vajrayana, penyembuhan tidak pernah dianggap sekadar pemulihan tubuh. Penyembuhan adalah proses membebaskan kesadaran dari kabut batin, seperti membersihkan cermin kuno yang selama ini tertutup debu agar ia kembali memantulkan kebenaran. Manuskrip-manuskrip kuno seperti Dhammapada, Satipatthana Sutta, dan teks-teks meditasi Tibet mengungkapkan pola yang sama. Pikiran adalah sumber belenggu sekaligus kunci pembebasan. Para biksu memandang kemarahan seperti bara yang menggenggam tangan sendiri, kecemasan seperti bayangan yang membesar karena dikejar, dan kesedihan seperti awan yang hanya tampak abadi bagi mereka yang lupa bahwa langit sejatinya tetap utuh. Di
Di biara-biara Himalaya, para praktisi diajarkan bahwa tubuh, pikiran, dan energi spiritual adalah satu jaringan suci. Ketika satu bagian terguncang, seluruh keberadaan ikut bergetar. Namun, ketika kesadaran dipulihkan, bahkan luka terdalam dapat berubah menjadi sumber kebijaksanaan, sebagaimana teratai tumbuh paling indah dari lumpur paling keruh. Filosofi ini juga bergema dalam tradisi Tao, mistisisme Hindu, dan praktik penyembuhan Shaolin yang semuanya mengarah pada satu prinsip universal. Manusia menyimpan kekuatan restoratif alami yang sering tertidur oleh kebisingan dunia. Para biksu tidak menciptakan penyembuhan. Mereka hanya menyingkirkan penghalang yang memisahkan manusia dari sumber penyembuhan itu sendiri. Inilah sebabnya disiplin monastik begitu keras, karena keheningan, puasa, meditasi, dan pengamatan diri bukanlah hukuman, melainkan alat pemurnian. Seperti pedang yang ditempa dalam api, jiwa manusia dipercaya hanya dapat menemukan kejernihannya ketika ia berani menghadapi panas penderitaan tanpa melarikan diri. Dalam kebijaksanaan esoteris, penderitaan bukan kesalahan kosmik, melainkan inisiasi. Setiap luka membawa pintu tersembunyi, dan para biksu kuno mengabdikan hidup mereka untuk membuka pintu itu, membuktikan bahwa transformasi sejati bukan terjadi ketika hidup menjadi mudah, tetapi ketika kesadaran menjadi lebih dalam dari rasa sakit itu sendiri. Maka 10 hukum penyembuhan diri ini bukan sekadar nasihat spiritual, melainkan distilasi ribuan tahun observasi tentang sifat manusia. Mereka adalah jembatan antara luka dan kebangkitan, antara kehancuran ego dan kelahiran jiwa yang lebih sadar. Hukum pertama para biksu adalah keheningan sebagai cermin jiwa, sebuah prinsip yang tampak sederhana namun menakutkan bagi dunia modern. Dalam keheningan, manusia berhenti melarikan diri dan untuk pertama kalinya mendengar suara batin yang selama ini tenggelam oleh kebisingan, seperti danau keruh yang baru memperlihatkan dasar ketika gelombangnya meredah. Para biksu memahami bahwa sebagian besar luka tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari gema mental yang terus diulang tanpa sadar. Saat seseorang duduk diam dan mengamati pikirannya tanpa menghakimi, ia mulai melihat bahwa banyak penderitaan hanyalah pola, bukan identitas. Seperti awan gelap yang lewat, namun sering disalahartikan sebagai langit itu sendiri. Inilah sebabnya meditasi bukan sekedar relaksasi, melainkan pembedahan spiritual. Dengan menyaksikan pikiran tanpa melekat padanya, seseorang perlahan memutus rantai antara rasa sakit dan reaksi otomatis, hingga luka lama kehilangan kuasanya untuk mendikte masa kini. Hukum kedua adalah penerimaan sebelum transformasi. Para biksu tidak mengajarkan penolakan terhadap penderitaan, karena apa yang ditolak justru berakar lebih dalam, seperti bayangan yang semakin mengejar ketika kita berlari darinya. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan melihat kenyataan tanpa distorsi ego. Ketika seseorang berhenti berkata, "Ini seharusnya tidak terjadi padaku," dan mulai bertanya apa yang sedang diajarkan luka ini, penderitaan berubah dari penjara menjadi guru. Bayangkan seseorang menggenggam bara kemarahan terhadap masa lalu. Semakin erat ia menggenggam, semakin parah ia terbakar. Penerimaan adalah keberanian membuka tangan, bukan karena bara itu tidak pernah panas, tetapi karena mempertahankannya hanya memperpanjang rasa sakit. Hukum ketiga adalah ketidakkekalan. Pemahaman bahwa segala sesuatu, termasuk penderitaan terdalam, bersifat sementara. Para biksu melatih diri untuk menyadari bahwa emosi, kehilangan, bahkan identitas pribadi adalah arus sungai, bukan batu permanen. Banyak manusia menderita bukan karena rasa sakit itu sendiri, tetapi karena keyakinan bahwa rasa sakit itu akan berlangsung selamanya. Saat seseorang benar-benar memahami ketidakkekalan, ia berhenti membangun rumah di tengah badai, karena ia tahu bahkan badai paling ganas pun pada akhirnya akan berlalu. Hukum keempat adalah disiplin pikiran. Karena pikiran yang tak terlatih ibarat kuda liar yang menyeret penunggangnya ke jurang. Para biksu tidak berusaha menghancurkan pikiran, tetapi menjinakkannya melalui perhatian sadar, pernapasan, dan pengamatan konsisten. Setiap pikiran negatif yang dibiarkan tumbuh tanpa disadari dapat menjadi benih penderitaan, sementara pikiran yang diarahkan dengan sadar menjadi alat pembebasan.
Dalam ajaran kuno, pikiran adalah pelayan yang luar biasa, tetapi tuan yang berbahaya. Dari keheningan, penerimaan, ketidakkekalan, hingga disiplin mental, para biksu membangun fondasi penyembuhan dari dalam. Bukan dengan mengubah dunia luar terlebih dahulu, tetapi dengan mentransformasi ruang batin di mana seluruh pengalaman diterjemahkan. Karena ketika benteng batin kokoh, bahkan badai kehidupan pun kehilangan kekuatannya untuk menghancurkan. Hukum kelima adalah pelepasan keterikatan. Inti terdalam dari banyak ajaran biksu yang sering disalahpahami sebagai penolakan terhadap kehidupan. Sesungguhnya, para biksu tidak mengajarkan untuk berhenti mencintai, memiliki, atau merasakan, tetapi untuk berhenti menggantungkan kedamaian pada hal-hal yang pada akhirnya tak bisa dikendalikan. Keterikatan adalah saat jiwa berkata, "Aku hanya akan utuh jika ini tetap bersamaku." Entah itu seseorang, status, masa lalu, atau gambaran ideal tentang diri sendiri. Dalam kondisi itu, manusia menyerahkan kunci batinnya kepada dunia yang selalu berubah, lalu terkejut ketika perubahan itu merobeknya. Para biksu melihat keterikatan seperti menggenggam pasir di telapak tangan. Semakin kuat digenggam, semakin cepat ia hilang. Pelepasan bukan kehilangan, melainkan seni memegang hidup dengan lembut, sehingga cinta tetap ada tanpa berubah menjadi rantai. Hukum keenam adalah welas asih sebagai obat batin. Karena kebencian, bahkan ketika terasa layak, tetap meracuni wadah yang menampungnya. Dalam banyak tradisi monastik, welas asih bukan sekadar moralitas, tetapi teknologi spiritual untuk menghentikan transmisi luka dari satu hati ke hati lain. Ketika seseorang terluka, ia sering tergoda menjadikan lukanya senjata. Namun para biksu mengajarkan bahwa menyakiti balik hanya memperpanjang gema penderitaan. Welas asih memutus pola itu, seperti air yang menenangkan bara sebelum ia menjadi kebakaran hutan. Ini bukan berarti membiarkan ketidakadilan, tetapi menolak membiarkan racun orang lain menetap dalam kesadaran sendiri. Dalam belas kasih, seseorang melindungi jiwanya dari berubah menjadi cermin dari luka yang ia benci. Hukum ketujuh adalah tubuh sebagai kuil kesadaran, sebuah pemahaman bahwa trauma spiritual sering berakar juga dalam tubuh fisik. Para biksu mempraktikkan postur, pernafasan, puasa, dan gerakan sadar karena mereka tahu tubuh menyimpan gema emosi, seperti pohon tua yang menyimpan jejak setiap musim dalam lingkar batangnya. Pernafasan dalam tradisi kuno adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Nafas yang dangkal mencerminkan ketakutan. Nafas yang kacau mencerminkan pikiran yang terpecah. Sementara nafas sadar menjadi kunci untuk mengirim pesan keselamatan ke seluruh sistem batin. Hukum kedelapan adalah pengamatan tanpa identifikasi, salah satu disiplin paling halus namun revolusioner. Para biksu melatih diri untuk berkata, "Ada kemarahan, bukan aku adalah kemarahan." Karena identifikasi adalah sihir ego yang mengubah pengalaman sementara menjadi identitas permanen. Saat manusia berhenti menyatu dengan setiap emosi atau pikiran yang muncul, ia seperti seseorang yang akhirnya keluar dari arus deras dan berdiri di tepi sungai. Ia masih melihat badai batin, tetapi tidak lagi terseret olehnya. Disinilah rahasia besar terungkap. Penyembuhan bukan selalu tentang memperbaiki diri yang rusak, tetapi tentang menyadari bahwa di balik luka, ketakutan, dan ilusi, ada kesadaran yang sejak awal tidak pernah hancur. Para biksu menjaga pemahaman ini seperti nyala lilin suci, karena ketika seseorang menemukannya, ia tidak lagi sekadar pulih, ia terbangun. Hukum kesembilan adalah pelayanan sebagai pemurnian jiwa, sebuah ajaran yang menentang ilusi modern bahwa penyembuhan hanya tentang diri sendiri. Para biksu memahami bahwa kesadaran yang terus berputar pada luka pribadi dapat berubah menjadi labirin. Dan salah satu jalan keluarnya adalah mengalihkan energi dari penderitaan menuju manfaat bagi makhluk lain. Ketika seseorang menolong tanpa pamrih, bahkan dalam tindakan sederhana,
ia memecah cangkang ego yang selama ini memperbesar rasa sakitnya. Seperti lilin yang menyalakan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya, pelayanan mengingatkan bahwa jiwa menemukan kekuatannya bukan hanya dalam introspeksi, tetapi juga dalam kontribusi. Inilah sebabnya banyak tradisi monastik menekankan belas kasih aktif, karena membantu orang lain seringkali menyembuhkan bagian diri yang tak dapat dijangkau oleh perenungan semata. Dalam memberi, seseorang seringkali menemukan bahwa ia tidak sekosong yang ia kira. Hukum ke-10, dan mungkin yang paling agung, adalah penyerahan kepada hukum semesta. Ini bukan kepasrahan pasif, melainkan pengakuan mendalam bahwa tidak semua hal berada dalam genggaman manusia. Dan penderitaan sering membesar ketika ego menuntut kendali atas arus kehidupan. Para biksu mengajarkan bahwa manusia menderita dua kali. Pertama oleh peristiwa itu sendiri, kedua oleh perlawanan terhadap kenyataan. Penyerahan adalah saat seseorang berhenti melawan sungai dengan panik, lalu belajar bergerak selaras dengannya tanpa kehilangan arah batinnya. Seperti bambu yang bertahan dari badai karena mampu melentur, jiwa yang menyerah kepada kebijaksanaan semesta justru menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Ia memahami bahwa beberapa pintu tertutup bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk mengarahkannya ke jalur yang belum mampu ia lihat. Untuk menerapkan 10 hukum ini, para biksu tidak menunggu gunung suci atau kuil terpencil, karena transformasi dimulai dari ritual kecil yang konsisten. Sisihkan beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan, mengamati nafas, dan memperhatikan pikiran tanpa menghakimi. Karena dari latihan sederhana itulah disiplin batin dibangun. Saat luka lama muncul, ubah pertanyaan dari mengapa ini terjadi kepadaku menjadi apa yang bisa diajarkan ini kepadaku. Sebab perubahan sudut pandang adalah langkah pertama dari alkimi spiritual. Latih pelepasan dengan menerima bahwa tidak semua hal harus dimiliki untuk dihargai, dan tidak semua yang pergi berarti kehilangan esensi. Rawat tubuh seperti kuil, melalui pernafasan sadar, istirahat yang cukup, dan pengurangan kebisingan mental. Karena jiwa yang ingin jernih membutuhkan wadah yang stabil. Praktikkan welas asih, terutama ketika paling sulit dilakukan, sebab justru disitulah rantai penderitaan mulai patah. Hambatan terbesar biasanya bukan dunia luar, melainkan kebiasaan lama pikiran yang terus kembali pada ketakutan dan reaksi otomatis. Karena itu, para biksu menekankan kesabaran radikal. Penyembuhan bukan ledakan sesaat, tetapi ukiran perlahan, seperti air yang membentuk batu melalui ketekunan. Pada akhirnya, 10 hukum ini bukan mantra magis, melainkan jalan pulang menuju diri sejati. Mereka mengajarkan bahwa di balik segala luka, manusia memiliki kemampuan suci untuk menyembuhkan, membebaskan, dan membangkitkan dirinya. Jadi, saat dunia terus menarik Anda keluar, ingatlah bahwa rahasia terbesar para biksu selalu menunjuk ke dalam. Sebab mungkin kekuatan yang selama ini Anda cari untuk menyelamatkan hidup Anda telah lama menanti, diam di pusat kesadaran Anda sendiri. Rahasia kuno para biksu pada akhirnya tidak terletak pada ritual tersembunyi atau kekuatan mistis yang jauh dari jangkauan manusia biasa, melainkan pada keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan kejernihan total. Melalui keheningan, penerimaan, disiplin pikiran, pelepasan, ulas asih, hingga penyerahan pada hukum semesta, mereka membuktikan bahwa penyembuhan terdalam selalu dimulai dari dalam. Ke-10 hukum ini adalah peta transformasi, mengubah luka menjadi guru, penderitaan menjadi inisiasi, dan kehancuran batin menjadi fondasi kebangkitan spiritual. Mereka mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk rapuh yang sekadar menunggu diselamatkan, tetapi kesadaran yang mampu membangun kembali dirinya, bahkan dari reruntuhan paling gelap. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah hidup akan melukai Anda,
karena itu hampir pasti. Melainkan, apakah Anda akan membiarkan luka itu mendefinisikan Anda atau menempannya menjadi kebijaksanaan? Disitulah jalan para biksu dimulai, bukan dengan melarikan diri dari penderitaan, tetapi dengan mengubahnya menjadi gerbang menuju kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, ketika video ini berakhir, jangan biarkan ia menjadi sekadar pengetahuan yang lewat seperti angin. Duduklah dalam keheningan, amati batin Anda, dan mulailah langkah pertama, karena mungkin saja perjalanan paling agung dalam hidup Anda bukan tentang menemukan dunia baru, tetapi menemukan kembali jiwa Anda yang sejati.